Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga ayah bunda dan pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nama saya Nurul Fajri yang insya Allah akan membantu acara hari ini. Langsung saja kita perkenalkan expert kita hari ini, yaitu Dr. Rizka Milandari. Apa kabar Ibu? Oke, alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk mau kembali dengan kami, ya insya Allah kita pada hari ini akan berbincang-bincang mengenai psikotes yang sudah pernah kita laksanakan di kelas 9. Silakan Bu Rizka. Baik, kami juga terima kasih kepada Ibu Nurul dan tim bimbingan konseling SMP Islam Al-Azhar 19 atas kesempatan yang kesekian kali nih ya kita kerjasama dalam melakukan pemetaan potensi dan tes minat bakat untuk anak-anak. Nah di sini kan ada beberapa tahapan ya Bu ya, dalam pelaksanaan psikotes tersendiri. Dan sekarang mungkin bisa Bu Rizka ceritakan apa sih manfaat dari psikotes yang pernah kita laksanakan. Oke, baik Ayah Bunda, para pendengar semuanya, kami melakukan psikotes ya, kita biasa sebut psikotes untuk pemetaan potensi dan tes minat bakat Ananda. Apa manfaatnya nih? Apa sih tes minat bakat itu? Minat itu sebenarnya sesuatu yang kaitannya dengan motivasi. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan keinginan dan ada hal-hal yang bisa puas kalau kita lakukan itu. Kalau bakat itu apa? Bakat itu sesuatu bawaan dari lahir. Yang kalau kita kembangkan dengan latihan itu akan bisa berpotensi semakin berkembang karena berkaitan dengan struktur otak. Nah, bisa dijelaskan bagaimana proses yang sudah kita laksanakan di kelas 9 sehingga hasilnya fluktuatif ya Bu ya? Betul. Ada misal bagus lah nilainya. Lah kenapa hasil psikotesnya kok malah rata-rata, kemudian ada juga yang memang dia tuh kesehariannya itu Masya Allah gitu ya, hasil psikotes malah cerdas gitu. Nah itu yang bisa mungkin Bu Rizka jelaskan itu apa yang menjadi faktor kok bisa itu terjadi gitu. Oke, silakan Bu Rizka. Nah psikotes itu kan bersifat apa ya namanya, hasilnya memang kondisional. Kondisional di sini karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kita psikotes itu harus fit, tidur yang cukup, nggak boleh begadang, sarapan pagi gitu. Tapi kita kan nggak tahu nih Ananda ya, namanya sudah lagi meningkat remaja, mungkin pagi sekarang kita tahulah banyak gadget. Karena gini, bagaimana cara kita itu tips untuk menyampaikan pada anak yang mungkin ketika dia menerima hasil tes itu kok seperti ini ya, sesuai ekspektasi gitu ya, sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Pastikan menginformasikan hal-hal yang positifnya dulu. Jadi misalnya nih gitu ya, misalnya hasil Ananda IQ-nya rata-rata. Tadinya sebelumnya di atas rata-rata. Nah kita ambil hal-hal yang minimal rata-rata dulu, atau mungkin kelebihannya nih yang ada ada di sebelah tengah itu kan, yang gray area itu rata-rata Bu Nurul, yang sebelah kiri itu di bawah rata-rata atau kurang, yang di atas itu baik. Nah, kita sampaikan yang baiknya dulu. Gitu loh. Misalnya nih, wah bagus nih ya kamu, misalnya kemampuan verbalnya baik gitu ya, gitu. Coba ditingkatkan ya Nak ya, gitu. Tapi, nah ini ada yang hasilnya mungkin ya hasilnya misalnya numerik nih. Biasanya kemarin agak banyak yang itu banyak numerik. Kok rendah gitu gitu loh. Padahal mungkin sehari-hari Ananda hasil ulangannya mungkin cukup aja, tapi kok ini bisa berada di bawah nih, di bawah gray area. Mungkin kemarin waktu tes bagaimana nih gitu, mungkin bisa lebih baik nih, sebenarnya gimana kondisinya, fokus enggak gitu. Ini kalau misalnya Ananda kemarin mungkin kurang fokus, mungkin kalau fokus bisa lebih bagus. Jadi yakinkan Ananda kalau ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dikembangkan. Bukan Anda tidak mampu, tetapi mungkin situasi kondisinya yang saat itu membuat Ananda tidak maksimal bekerja gitu. Kurang fokus kah, atau mungkin tipe anak yang
kalau dapat tekanan, soalnya kan ini kan modelnya harus berbasis waktu nih Bu Nurul. Nah, Iya, biasa benar. ada anak-anak yang kalau di waktuin tuh justru apa ya namanya, jadi Kayak anxiety-nya tinggi anxiety-nya, gitu. jadi malah harusnya dia bisa jadi blank. Blank, Nah, bener, yang ada kayak dari gitu. Itu berarti menjadi tips juga ya Iya, untuk para betul. orang tua gitu, ketika anak waktu itu membawa pulang hasil psikotesnya, berarti lihatlah per itemnya, lihatlah apa namanya itu Positifnya per dulu. indikator yang hasil Situasinya itu. seperti apa saat itu mengerjakannya, dan itu juga bisa dijadikan masukan untuk Iya. Ananda pada saat Ananda mengerjakan ulangan-ulangannya. Oh, Oke. berarti nanti sebenarnya kamu bisa nih Nak gitu loh. Hanya nanti jadi kalau pada saat ulangan coba untuk tenangkan diri dulu, tarik napas, fokus, baru mengerjakan tugas. Oke. Gitu. Ada anak yang kecewa Iya. dengan hasil, mungkin kita bisa informasikan Iya. atau kita tanya gitu ya. Pada saat tes gimana sih kamu ngerjainnya? Iya. Fokus enggak? Kamu kondisinya bagaimana? Jadi bisa, kita bukan menyalahkan situasi atau lingkungan, tapi mungkin saat itu Ananda nggak fokus aja gitu loh. Kalau memang dia selama ini hasilnya bagus, tetapi pada saat realnya dia psikotes nggak seperti itu gitu loh. Oke, nah Bu Rizka, sekarang kan SMA, rata-rata SMA memang sudah mengimplementasikan yang namanya hampir semuanya itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di mana di SMA nanti anak-anak itu akan menghadapi pilihan ya, pilihan jurusan yang bervariatif gitu. Ada seperti sosial humaniora, kemudian ada sains medis, kemudian ada yang tekniknya juga. Nah, ini menurut Bu Rizka nih, apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk memilih jurusan yang tepat nih untuk diri mereka sendiri gitu? Oke, silakan. Nah, ini sebenarnya related ya dengan tujuan kita nih melakukan psikotes ya. Iya, benar. Dan di lembaran terakhir mungkin Ayah Bunda bisa melihat ada tes minat atau inventory minat yang tadi saya sudah informasikan di awal, ya, bahwa setiap orang itu atau setiap siswa diminta untuk meranking. Iya. Meranking pekerjaan atau hal-hal yang paling diminati. Nah, itu berkaitan dengan pemilihan jurusan ya, tidak hanya di tingkat lanjutan di kuliah, tapi dari mulai di SMA. Nah, kita kasih contoh nih, misalnya yang pertama mechanical ya. Mechanical itu kalau menjadi pilihan utama, pilihan pertama, ranking pertama. Kemudian keduanya adalah misalnya estetik. Nah, itu bisa kita relate-nya dengan jurusan sains teknik ya, karena mechanical, nah mungkin bisa teknik sipil, arsitek atau teknik mesin. Nah, tapi untuk lebih bisa supaya Ayah Bunda tidak salah juga, tetap Ayah Bunda harus mendampingi Ananda untuk browsing kira-kira memangkah itu minat yang Ananda inginkan, dan apakah jurusannya hanya itu saja, tapi kan tidak ya, pasti kita explore lagi lebih banyak lagi dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait jurusan yang memang menjadi minat Ananda di inventory tersebut. Gitu. Apalagi kalau misalnya combine nih, ada literary, ada mechanical, ada bahkan misalnya satu medical, kedua mechanical, ketiga sosial atau literary. Berarti kan tiga-tiganya ada. Nah, kalau hal seperti itu kalau hal seperti itu terjadi, itu apa yang bisa dilakukan? Selain berkomunikasi dengan Ananda, apakah memang ini benar minat ya, bakat yang memang Ananda inginkan, minatnya, dan orang tua juga pasti paham kan, ini anak saya bakatnya di mana gitu ya. Nah, orang tua juga mendampingi Ananda untuk mencari dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait jurusan yang diinginkan. Ya kan, semuanya ya tiga-tiganya nggak apa-apa. Terkait dengan mata pelajarannya, kemudian pekerjaannya nanti itu seperti apa gitu loh. Nanti komunikasikan dan pastikan Ananda memilih sesuai dengan memang minatnya Ananda, dan pastikan Ananda memilih keputusannya itu sendiri supaya bisa bertanggung jawab terhadap putusan. Ya, benar sekali. Nah, berarti dari apa yang Bu Rizka sampaikan bisa dikatakan bahwa sangat penting Bu ya, psikotes di kelas 9 gitu. Betul. Itu bisa menjadi gambaran untuk Ananda tersendiri dan orang tua kali ya. Tidak salah pilih. Iya, tidak salah pilih jurusan. Seperti yang tadi Bu Rizka jelaskan bahwa 85% ya. 87%. 87%. Mahasiswa di Indonesia salah pilih jurusan. Itu ada penelitiannya itu. Luar biasa, berarti itu memang besar gitu persentasenya bahwa kesalahan di dalam memilih jurusan. Gitu. Makanya ini menjadi salah satu program kita nih Bu nih, bahwa kita ingin anak-anak kita ke depannya, terkhusus untuk anak-anak Al-Azhar ini, untuk tidak salah ngasal gitu ya Bu ya. Ngasal milih SMA, ngasal milih jurusan, kita tidak menginginkan hal itu. Supaya itu hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kali ya. Meminimalisir terkait dengan
salah pilih jurusan itu. Ayah bunda dan para pendengar serta yang terkhusus ini untuk anak-anak SMP 19 Al-Azhar yang sekarang sedang melaksanakan berbagai ujian ya. Nah, itu salah satu bentuk dari teman-teman harus mengoptimalkan usahanya teman-teman supaya apa? Ini merupakan babak terakhir untuk teman-teman itu bisa menentukan SMA mana yang teman-teman bisa pilih nanti ke depannya. Nah, oleh karena itu salah satu rekomendasi, salah satu yang menjadi teman-teman itu bisa melihat kemudian membaca diri sendiri lagi dari hasil psikotes yang sudah pernah kita laksanakan seperti itu. Baik, mungkin saya tambahkan. Oke, silakan Bu Rizka. Tetap mendampingi Ananda untuk melakukan pencarian terkait dengan informasi-informasi yang akan Ananda pilih di tingkat lanjutan, kemudian komunikasikan selalu dengan Ananda apapun yang menjadi pilihan Ananda, kemudian keinginan orang tua tetap komunikasikan. Jadi tidak ada salah satu yang keberatan karena itu nanti akan berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sekolah. Oh iya, betul-betul sekali. Intinya pilih SMA terbaik yang bisa mengoptimalkan potensi teman-teman. Karena itu menjadi salah satu langkah terakhir Bu ya. Karena pendidikan lanjutan ini merupakan salah satu tahap terakhir mereka itu menentukan karir mereka ke depannya. Dan tahapan awal untuk explore karir sebenarnya. Oh iya, benar. Makanya teman-teman. Betul sekali. Silahkan explore diri kalian sendiri, silahkan kalian itu cari informasi browsing terkait sebanyak-banyaknya terkait dengan masa depan kalian gitu. Oke, Bu Rizka, terima kasih atas pencerahannya, sudah memberikan insight baru nih buat kita semua. Diskusi kali ini kerjasama antara SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur dengan Asa Bersama Sahabat. Terima kasih Bu Rizka atas diskusinya hari ini. Sampai jumpa di podcast edukasi selanjutnya. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.